Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini mungkin live kami pertama saat buat adonan martabak manis ya guys. Untuk live kali ini saya akan coba buatkan adonan martabak sebanyak 8 kilo untuk persiapan jualan nanti. Terus kali ini saya juga akan sebutin satu persatu bahan-bahan serta mereknya ya guys. Jadi ini bukan endorse, tapi karena banyak tuh yang nanya kenapa nggak disebutin merek-mereknya supaya kami yang baru belajar ini bisa tahu kan. Jadi kali ini saya akan sebutin satu-satu. Untuk 8 kilo sendiri ini air 8 gayung atau 1200 kali 8. Hitung sendiri kalian karena saya nggak bawa kalkulator. 1200 per 1 kilo terigunya ya guys. Terus terigu sendiri saya menggunakan 2 merek. Yang satu segitiga biru saya menggunakan 6 kilo. Yang satunya lagi Cakra saya menggunakan 2 kilo. Terus untuk vanili sendiri saya menggunakan 2 angsa merek lokal. Mungkin kalau di daerah di luar Makassar agak susah, tapi bisa menggunakan vanili yang lain, yang jelas masih tetap harum. Ini dia yang sempat viral. Ada yang bilang betadine, ada yang bilang sirup, sembarang orang bilang. Ternyata netizen itu terkadang ngadi-ngadi ya. Masa ini dibilang betadine? Memang botolnya sih seperti betadine, tapi yang jelas ini pewarna makanan kuning telur dan ini sudah ada BPOM-nya. Jadi insya Allah aman. Kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, pakai merek yang lain juga nggak apa. Cuman saya terbiasa menggunakan cap burung robin. Ini sudah ada BPOM-nya, jadi insya Allah aman. Untuk penggunaannya sendiri untuk 8 kilo saya hanya menggunakan sedikit saja, mungkin sekitar 2 atau 3 sendok saja saya menggunakan ini untuk 8 kilo. 8 sampai 10 kilo bisa biasa menggunakan 2 sampai 3 sendok teh saja. Ya hampir tidak ada pengaruhnya sih, cuman dia nggak terlalu pucat saja. Oh ya, terus untuk si vanili sendiri tadi saya menggunakan 1 botol. Ini untuk 8 kilo sampai 10 kilo saya biasa menggunakan 8 botol ya guys. Ini botol yang 40 gram. Terus garam saya menggunakan 1 kilonya itu biasanya 1 sendok teh. Jadi saya menggunakan 8 sendok teh, tapi biasanya saya gabung saja sih karena sudah terbiasa. Jadi biasanya saya menggunakan sekitar 2 sendok makan untuk 8 kilo. Terus soda kue sendiri kalian bisa menggunakan apa saja, merek apa saja, bebas. Tapi yang paling bagus itu setahu saya sih Akasi. Apa namanya? Itu lupa saya guys. Tapi saya kali ini saya menggunakan merek kupu-kupu karena yang paling banyak di pasaran kupu-kupu ya guys. Soda malan juga paling banyak juga. Tapi tidak sebanyak kupu-kupu sih sana. Kalau soda malan itu biasanya di Indomaret, Alfamart nggak ada. Tapi kalau merek kupu-kupu ada. Terus apalagi susu bubuk, saya menggunakan susu bubuk merek Duva. Kalian bisa mengganti juga merek Denko ataupun merek yang lain, yang jelas dia susu bubuk ya guys. Terus takarannya bagaimana? Untuk 8 kilo soda kuenya 8 sendok teh ya guys. Terus untuk susu bubuknya 8 kilo itu 8 sendok makan. Jadi bedakan 8 sendok teh untuk soda kue, 8 sendok makan untuk susu bubuk. Kami kira cukup ya guys. Telurnya berapa? Telurnya untuk adonan dasar saya menggunakan 1 kilo 1 telur. Nanti pada saat kita mau buat martabaknya bisa ditambah lagi dengan 1 telur utuh ataupun kuningnya saja. Tapi untuk dasar ini saya biasa menggunakan utuh. Untuk dijualan pada saat kita mau cetak martabak biasa saya juga menggunakan yang utuh juga. Jadi kalau ada yang bilang kuningnya saja lebih bagus, ya terserah. Yang jelas saya kebiasaan pakai yang utuh ya guys. Apalagi? Oh iya, secret informasi, ini resep dasar ya, resep dasar untuk jualan. Jadi kalau pada saat nanti mau dibuat martabaknya bisa ditambah dengan mungkin pelembut, atau mungkin sebagai penggantinya pelembut itu rambutan yang dicairin, atau menggunakan gula aren, atau menggunakan tambahan-tambahan yang lain, bebas. Yang jelas ini adonan dasar, dan adonan dasar ini sendiri pun sudah bisa dipakai untuk jualan karena hasilnya insya Allah sudah oke banget. Oke, jadi langsung saja ya guys, saya satu-satu turunin. Garam tadi sudah dicatat kan?
Jangan lagi ada yang tanya-tanya kenapa nggak dicatat bahannya, karena kalian saya sudah suruh catat memang tadi sebelum saya sebutin. Jadi yang tadi saya sebutin silahkan dicatat atau perlu diulang. Ini air 8 kilo 1200 kali 8, tapi bisa disisakan ya mungkin setengah liter agar tidak terlalu encer nanti. Pada saat nanti misalnya kurang encer baru ditambahin di terakhir. Terus vanili, terus pewarna kuning telur yang ramai dibilang betadin, susu bubuk, soda kue, garam. Oke, langsung saja ya guys. Karena saya kebiasaan, jadi langsung saya sat-sat saja, nggak perlu dibakar lagi. Ini sudah kue ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Susu bubuk 8 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susu bubuk merek Dufa ini harum banget ya guys. Dia sepertinya sih lebih harum daripada si Denko. Jadi makanya saya lebih suka menggunakan Dufa, merek Dufa. Untuk harganya silahkan bisa dicek di Shopee ataupun Lazada, ada itu. Ini yang saya bilang, saya hanya menggunakan sedikit saja, sekitar 2 atau 3 sendok teh saja pewarna kuning telur merek Burung Robin. Insya Allah ini aman karena sudah ada BPOM nya. Apalagi ya, oh ya tadi saya lupa sebutin gula. Gula untuk 8 kilo bisa dipakai 2 kilo ya guys. Jadi 1 kilonya itu 250, tapi standarnya sih 200, tapi kebiasaan saya biasanya 250 gram ya guys per kilonya. Oh iya, banyak juga yang mau di-spillkan mixernya. Ini saya menggunakan mixer pengaduk cat. Yang ini di aplikasi Shopee atau Lazada. Saya beli itu hari Lazada sih, harganya 400-an. Sudah termasuk ongkir ke Makassar. Tapi kalau di daerah lain saya nggak tahu ongkirnya berapa. Yang jelas harganya ini masih 400-an harganya, atau 300-an kalau nggak salah itu. Sekarang ya 300-an atau 400 lah kalau nggak salah itu. Mungkin sekitar 400 ya, karena itu hari saya mau ongkirnya itu hampir 500, sekitar 480 kah berapakah, sekitar itu. Jadi mixer pengaduk cat ini bisa digunakan untuk buat adonan. Ini kan kalau full kan bisa sampai 11 kilo, tapi kalau 11 kilo dia full banget. Jadi kalau tidak pelan-pelan dia biasanya tumpah. Jadi pasnya itu 10 kilo sih. Kalau 10 kilo pas di garis ini dia guys, kalau 10 kilo. Ini 8 kilo paling nanti segini 8 kilo ini. 9 kilo segini, 10 kilo segini. Kalau 11 kilo, pernah itu hari saya buat adonan 11 kilo full banget. Jadi kalau nggak hati-hati bisa tumpah dia. Oke, kita mix lagi sebentar baru dimasukin terigunya. Oke, pertama kita masukin terigunya. Ini nggak langsung dimasukin semua ya guys, karena kalau dimasukin semua pasti dia nggak muat. Jadi kita masukinnya itu mungkin sekitar 6 kilo dulu. Setelah itu kita mixer dan kita masukin kekurangannya. Biasanya sih begitu, karena kalau langsung dia jelas nggak muat ya guys. Oh iya, kalau ada yang bertanya, kalau nggak di mix bisa nggak terigunya? Bisa. Saya biasa kalau nggak ada cakra biasa saya
pakai segitiga biru saja. Ada yang tanya lagi, nggak pakai baking powder Bang? Bisa pakai baking powder, bisa tidak. Hasilnya hampir sama. Oke. Sering juga ada pertanyaan yang masuk, 1 kilo jadi berapa dari berapa loyang, tergantung dari loyangnya lah, kan loyangan macam-macam, ada yang 18, 20, 22, 24, 26, ada yang sampai loyang 32 juga, tergantung dari loyangnya. Tapi kalau loyang yang kami pakai untuk jualan, loyang 24, 26, 24 di bawah, 26 di atas, 1 kilo jadi 6 loyang. Jadi kalau bertanya, jangan hanya tanya 1 kilo jadi berapa loyang, tanya juga 1 kilo untuk loyang sekian jadi berapa, itu harusnya. Oh iya, karena ini saya live-nya sendirian dan saya juga tidak menggunakan kamera depan di handphone. Jadi kalau ada pertanyaan, jelas saya tidak tahu. Untuk pertanyaan, minta maaf saya tidak bisa menjawab. Tapi nggak tahu kalau di TikTok ada nggak pertanyaan. Biasa ada sih, tapi 1-2. Beda dengan di YouTube pada saat live. Kalau di live di YouTube pasti banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi biasa saya sambil jawab sambil buat adonan. Tapi kalau di TikTok kan biasanya jarang tuh yang bertanya. Jadi saya sengaja tidak pegang 2 HP. Kalau di YouTube biasa pegang 2 HP sih. Satu untuk lihat pertanyaan, satunya untuk merekam. Karena di TikTok kan paling hanya 1-2 pertanyaan. Jadi ya biasanya malah nggak ada. Jadi saya tidak pegang 2 HP. Sempat viral juga tuh video kami yang ada yang nonton sampai 2 juta penontonnya. Bahas masalah ember. Ember katanya si dia ini katanya itu dia kerja proyek dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat. Katanya kenapa sebagian besar atau hampir semua pedagang itu menggunakan ember bekas cat. Katanya sih. Masalahnya ini dia kerja proyek berarti kan bangunan ya guys. Kalau bangunan itu berarti dia selalu lihatnya itu di toko bangunan. Dan ini katanya bekas cat. Padahal kalau dia jalan-jalan ke toko kue, ini bukan bekas cat, tapi ini bekas komputer yang saya pakai. Bahkan ada mentega, ada tempatnya seperti ini juga komputer, ada juga selai, ada juga kayak pasta-pasta begitu. Dia menggunakan ember ini. Jadi ini bukan ember bekas cat ya guys. Jadi yang bilang dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia katanya yang sudah keliling katanya, yang katanya ini selalu menggunakan
ember bekas cat itu salah ya guys, salah banget menurut saya. Karena ini, dan saya, teman-teman saya juga menggunakan ember seperti ini. Ini ember bekas rombuter, bukan ember bekas cat ya. Sempat tuh yang nonton sampai berapa itu, 2 jutaan lebih itu kalau nggak salah. Sempat viral sih itu hari. Tapi saya kadang-kadang aja, saya hanya balas sedikit-sedikit saja karena sudah banyak yang ngasih tahu tapi masih ngeyel saja. Oke, kita lanjut saja. Ini sudah sekitar 6-7 menit. Sudah mungkin sekitar berapa ini ya? Sekitar 50-60% kalis. Jadi kita bisa masukin si gula. Sebenarnya gula, telur dan lain sebagainya bisa masuk awal sih, bisa masuk akhir juga, cuma kebiasaan saya begitu. Semua bahan kecuali gula sama telur saya biasa masukin di tengah-tengah buat adonan atau di mendekati kalis ya guys. Ini kan sekitar 60, 50, 60 atau 70% nya. 70% inilah 70% kalis. Baru kita masukin si gula, nanti terakhirnya telur ya guys. Ini gula sudah disiapin. Gula. Bukan gula, guys. Telur sudah disiapin. Ini gula pakai 2 kilo untuk 8 kilo ya, guys. Ini gula kita mixer sekitar 1-2 menit saja. Setelah itu kita masukin si telur. Setelah masukin si telur, kita mixer lagi sekitar 3 menit. Insya Allah sudah kalis. Jadi total buat adonan itu sekitar, kalau pakai mixer ini ya guys, sekitar 10 menit, maksimal 15 menit. Insya Allah sudah bagus banget. Karena mixer ini sangat membantu sih. Cuma kalau pakai rotan, dulu saya pakai rotan itu sampai setengah jam ngadon. Buat adonan 8-10 kilo itu sekitar setengah jam. Capek banget ya. Tapi setelah saya menggunakan mixer ini paling 10 menit, paling lama 15 menit, insya Allah sudah bagus.
Oke, ini sudah sekitar mungkin 2 menit. Yang saya bilang tadi telur 8 biji ya guys, untuk 8 kilo adonan dasar. Nanti pada saat kita mau bikin martabaknya lagi bisa ditambah 1 telur lagi untuk setengah kilo. Sorry, untuk 1 kilo. Oh ya, untuk setengah kilo sih. Tapi ini saja sebenarnya sudah cukup sih sebenarnya. Bahkan tidak pakai telur pun, insya Allah kalau dengan menggunakan resep ini insya Allah sudah bagus. Meskipun tanpa telur, karena pernah kan saya buat adonan yang tanpa telur. Bahkan adonannya minimalis saja, hanya menggunakan 4 bahan saja. Itu sudah jadi untuk martabak. Cuman terkadang ada orang bertanya, Bang, resep sudah sesuai, sudah saya ikuti semua, tapi kenapa bantet? Simple sih pertanyaan saya. Sebelum saya jawab, saya ajukan pertanyaan dulu. Pakai loyang apa? Teflon yang biasa pakai masak atau menggoreng itu, atau menggunakan loyang martabak? Kalau menggunakan teflon, biasanya sih agak ribet. Karena saya sendiri pertama kali saya menggunakan teflon gagal. Ini saya ya guys, saya pertama kali menggunakan teflon gagal. Jadi sebaiknya agar tidak gagal, sebaiknya menggunakan loyang martabak. Tapi kalau nggak ada loyang martabak bisa menggunakan teflon, tapi harus dengan beberapa tambahan sih untuk bahannya menurut saya. Soda konya ditambah, kencarannya ditambah sedikit, gulanya juga ditambah sedikit, biasanya itu berhasil. Terus pertanyaan paling mendasar yang biasa saya ajukan, pada saat ada orang bilang resep sudah sama tapi gagal. Pertanyaannya simple, kalian sudah paham ilmu api atau tidak? Karena menurut saya 70% kegagalan dalam membuat martabak itu bukan karena resep, tapi karena kalian belum paham ilmu api. Karena sebagus apapun resepnya, tapi kalau kalian tidak paham ilmu api, kapan ini adonan dituang di loyang, kapan ini kompor harus dikecilin, kapan waktunya ditutup, kalian kalau belum paham itu, kemungkinan besar akan gagal. Jadi sekali lagi, 70% kegagalan dalam membuat martabak karena kalian belum paham ilmu api. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, sudah cuci tangan karena tadi pegang telur, jadi cuci tangan dulu. Oke guys, ini hasil akhirnya ya guys. Jadi ini pada saat nanti kita menjual tidak perlu lagi ditambah soda kue ataupun ditambah gula lagi. Kalau telur masih bisa ditambah, ataupun nanti pelembut seperti
spontan SCS, ataupun nanti ditambah dengan robuster cair bisa, atau ditambah dengan bahan-bahan yang sekiranya bisa ditambahkan di akhir bisa. Dan jelas ini adonan sebenarnya sudah bagus, sudah bisa untuk jualan. Cuman terkadang penjual, ada sebagian pedagang yang menambah, termasuk saya juga. Nanti pada saat jualan saya juga tambah beberapa bahan lagi sih sebenarnya. Tapi ini saja sebenarnya sudah bagus. Ini sudah berapa ya? Sekitar 80-90% kalis. Kalau mau kalis lagi bisa di mixer lagi sekitar 5-10 menit, insya Allah kalis banget. Cuman ini saja kalau kita diamkan sekitar 1 jam, insya Allah ini sudah kalis. Jadi dengan sendirinya akan kalis pada saat tidak diamkan sekitar 1 jam. Jadi sebaiknya itu martabak itu minimal didiamkan atau resting 1 jam agar hasilnya maksimal. Kalaupun langsung dicetak, insya Allah tetap bisa. Cuman dia hasilnya nggak terlalu maksimal. Ngembangnya juga agak berat sedikit. Terus dia yang jelas nggak maksimal lah kalau langsung dibuat. Tapi tetap bisa kalau langsung ya, tetap bisa. Tapi hasilnya tidak maksimal ataupun kurang maksimal. Oke, kami kira cukup. Tapi sebelumnya saya akan coba ke belakang HP dulu. Saya mau lihat siapa tahu ada orang yang bertanya. Mudah-mudahan nggak ada, karena setelah ini saya juga akan mudah-mudahan nggak ada yang bertanya sih, supaya langsung saya close saja. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Seperti yang saya bilang dari awal, untuk live di TikTok biasanya sih nggak ada pertanyaan. Beda di YouTube yang selalu banyak pertanyaan, karena memang di TikTok saya juga pengguna baru. Baru sekitar 1 bulanan. Oke, kami kira cukup untuk live kali ini. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.